Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa likulli niyatin sholihah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayah amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana karena limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya lah kita semua dapat menjalankan kegiatan ibadah maupun non-ibadah sehari-hari dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana kita semua tanpa syafaatnya kita semua bukanlah siapa-siapa. Maka dengan memperbanyak membaca sholawat, semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti, sehingga kita semua mendapatkan pertolongan di dunia maupun di akhirat. Anak-anakku semua yang saya sayangi, kita sudah menginjak puasa hari kelima. Bagaimana semuanya? Tetap semangat, tetap dijaga kesehatannya, dan tentunya selalu jaga kesehatan dengan makanan yang bergizi, pola hidup yang sehat, dan istirahat yang cukup. Jangan terlalu banyak membuang energi untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Kurangi bermain di luar ruangan karena cuaca kadang panas, kadang dingin yang nantinya akan berdampak bagi kesehatan. Anak-anakku semua yang saya sayangi, manusia berkembang dari masa ke masa. Teknologi juga berkembang. Zaman dahulu kala, manusia berkomunikasi hanya jarak dekat. Kita dilanda kesulitan saat berkomunikasi dengan orang yang jauh dari kita. Apalagi untuk dengan saudara atau teman yang ada di luar pulau, bahkan di luar negara. Tapi seiring dengan kecerdasan yang dimiliki para cendekiawan kita dan atas rahmat dan pertolongan dari Allah, kita semua dimudahkan, semakin dan dimudahkan. Dulu kita komunikasi dengan orang lain yang jaraknya jauh hanya dengan surat, mengandalkan kertas yang ditulisi beberapa kata yang dikirim melalui kantor pos, yang itu memakan waktu yang lama. Dari masa ke masa, penggunaan surat melalui kantor pos semakin terkikis dengan adanya beberapa teknologi yang bisa menggantikan tersampainya kabar dari kita kepada saudara ataupun dari saudara kepada kita. Dan akhirnya di era sekarang kita sudah akrab dengan yang namanya handphone atau bisa dikatakan smartphone. Seperti namanya, smartphone itu harusnya menjadi benda canggih dan pintar yang bisa menjadi media kita untuk bisa memperluas jaringan, memperluas ilmu pengetahuan, mendalami apa saja yang ingin kita ketahui dengan lebih mudah. Harusnya seperti itu. Kalau dulu kita ingin mengetahui sesuatu, harus keluar rumah, bertanya kepada orang-orang, bertanya kepada guru. Meskipun sekarang juga masih wajib ya, kalau kita ingin mengetahui sesuatu itu harus bertanya kepada guru atau ahlinya. Namun sekarang kita dipermudah dengan adanya smartphone ini. Di era digital kita bisa menemukan beragam informasi mulai dari yang baik ataupun yang buruk hanya dengan sekali klik. Sangat mudah bukan? Berbagai fitur, berbagai aplikasi menghiasi smartphone kita. Namun ada yang terlupakan. Penggunaan smartphone harusnya tidak mempengaruhi kualitas ibadah kita. Kalau zaman dahulu orang beribadah itu tidak terganggu dengan adanya suara televisi, tidak terganggu dengan adanya suara telepon. Sekarang berbeda. Orang lebih asyik menyimak smartphone-nya, bahkan bisa menghabiskan waktu berjam-jam atau bahkan sehari semalam tanpa lapar, tanpa haus,
tanpa melakukan apapun bisa ya. Tapi kalau ibadah, kita ibaratnya membaca Al-Quran itu 30 menit saja. Itu sudah merasa sangat berat. Nah, berarti kita sekarang ada pergeseran dari penggunaan smartphone ini. Sesuai dengan tema yang akan Bu Guru bahas adalah puasa dan handphone kita. Handphone kita itu sekarang ibarat nyawa yang tidak bisa lepas dari diri kita, tapi kita bisa melepaskannya. Selama itu bukan keperluan yang urgent, bukan keperluan yang penting, kita bisa meninggalkannya. Terlebih di bulan suci Ramadan ini, di mana kita dituntut atau diharuskan untuk memperbanyak amalan ibadah. Tidak hanya merutinkan seperti sholat 5 waktu, sholat sunnah, membaca Al-Quran, tapi ketika bulan Ramadan ini kita diharuskan untuk meningkatkan. Yang biasanya kalian membaca Al-Quran sehari cuma 1 ayat, 2 ayat, sekarang kita dituntut untuk 1 bulan minimal 1 kali khatam. Itu minimal loh ya. Jadi kalau kalian bisa menghatamkan 2 atau 3 kali, itu lebih bagus. Nah, godaannya yang di smartphone ini, biasanya anak-anak sekarang tidak harus menunggu dewasa. Kalau zamannya Bu Guru, itu dewasa baru pegang HP, itu pun HP yang standar. Tapi di era digital ini, kalian usia kecil sudah akrab dengan yang namanya handphone. Makanya tantangannya di situ. Letakkan handphonemu, kita ibadah, khususnya di bulan suci ini. Insya Allah kalian akan mendapatkan manfaat yang jauh lebih banyak daripada sekedar melihat atau menonton apa yang ada di handphone. Meskipun kalian berkata, yang saya tonton ini juga bermanfaat, tapi lebih bermanfaat lagi kalian mengisinya dengan hal-hal yang positif. Anak-anakku semua, semakin pintar smartphone yang kalian punya, semakin pintar juga kalian harus menahan untuk selalu memegangnya. Minimal di waktu-waktu mustajabah. Kapan itu waktu mustajabah? Contohnya setelah sahur. Setelah sahur, menunggu adzan subuh, biasanya paling enak memang bersantai-santai. Tapi ada hal yang lebih utama kalian lakukan, yaitu memperbanyak berdoa, memperbanyak sholat, dan membaca Al-Quran. Itu waktu yang utama sambil menunggu waktu subuh. Daripada kita tidur, itu tidak baik untuk kesehatan. Kemudian setelah subuh itu juga termasuk waktu mustajabah sampai terbitnya matahari. Jadi gunakan waktu itu bukan untuk bermain handphone, bukan untuk melihat konten-konten yang ada di YouTube atau lain sebagainya, tapi gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan beberapa waktu mustajabah yang lain, contohnya sebelum berbuka. Sebelum berbuka itu juga waktu mustajabah. Jadi sambil menunggu waktu berbuka, kita berdoa, kita membaca Al-Quran, atau bercengkrama dengan keluarga. Jadi di bulan suci Ramadan ini, kurangi penggunaan handphonemu untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Biasakan kita menggunakan smartphone yang cerdas itu, yang kita punya untuk menambah keilmuan kita, menambah kecerdasan kita, hingga kita menjadi anak yang lebih pintar dari sebelumnya. Bu Alia percaya kalian semua anak yang pintar, tentunya bisa membedakan mana yang penting dan mana yang kurang penting. Jadi di waktu-waktu harusnya kalian memperdalam ilmu, memperbanyak ibadah, letakkan ya handphonenya. Tapi kalau waktunya santai, mungkin juga untuk sekedar hiburan, itu tidak apa. Hanya saja di waktu bulan Ramadan ini sebaiknya sering diletakkan dulu, karena semakin banyak waktu yang kalian gunakan untuk beribadah, semakin besar pula pahala dan keutamaan yang akan kalian dapatkan. Begitu ya. Jadi Ramadan ini usahakan menjadi Ramadan yang beda. Perbanyak sedekah, kurangi mainan handphonenya.
kurangi mainan gamenya, dan pergunakan smartphone yang sudah difasilitasi orang tua kalian untuk kebaikan dan untuk menambah keilmuan yang nantinya akan menjadikan kalian menjadi anak didik yang cerdas, yang kreatif dan berguna untuk nusa, agama, dan bangsa. Tentunya kalian inginkan nanti ketika besar jadi anak yang berguna. Semuanya pasti ingin. Tidak ada yang besarnya pengen jadi anak yang tidak berguna, tidak ada. Demikian yang bisa Bu Alia sampaikan. Semoga yang Bu Alia sampaikan bermanfaat bagi Bu Alia sendiri, bagi anak-anak semua, dan semua pemirsa Sakura dimanapun berada. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya sebagai manusia biasa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kebenaran hanyalah milik Allah, sedangkan manusia itu adalah tempatnya khilaf. Mohon dimaafkan jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.